الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-27 dengan judul Konspirasi untuk Membunuh Nabi. Di antara akibat kekalahan yang diderita orang-orang musyrik dalam perang Badar, mereka semakin dibakar kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Makkah mendidih layaknya periuk. Tidak heran jika kemudian para pemukanya bersekongkol untuk menghabisi orang yang menjadi sumber malapetaka, perpecahan, kehancuran, dan kehinaan mereka, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang tak seberapa lama sesudah perang Badar, Umair bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk di Hijr bersama Sofwan bin Umayyah. Umair adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang dulu sering menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika masih di Makkah. Anaknya Wahab bin Umair menjadi tawanan perang Badar. Saat duduk itulah Umair menyebut orang-orang yang menjadi korban di perang Badar dan mereka yang dimasukkan ke dalam sumur. Sofwan berkata menghibur, "Demi Allah, pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka." Sofwan mengobarkan semangat Umair dengan berkata, "Aku akan menanggung hutang-hutangmu, aku akan melunasinya, dan keluargamu adalah keluargaku juga. Aku akan menjaga selagi mereka masih hidup. Aku sama sekali tidak keberatan melindungi mereka." Umair berkata, "Kalau begitu rahasiakan kesepakatan kita ini." "Akan kulakukan," jawab Sofwan. Umair meminta pedangnya lalu mengasahnya hingga tajam dan mengkilap. Setelah itu dia berangkat hingga tiba di Madinah. Umar bin Al-Khattab yang sedang membicarakan kemuliaan yang dikaruniakan Allah di perang Badar bersama beberapa orang muslim melihat kehadirannya di ambang pintu masjid sambil menderumkan ontanya. Umar berkata, "Anjing musuh Allah ini adalah Umair yang tentunya datang dengan niat jahat." Umar segera menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, itu ada musuh Allah, Umair yang datang sambil menyandang pedangnya. Suruh dia masuk ke sini," sabda beliau. Umar berkata kepada beberapa orang Ansor, "Masuklah ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduklah di dekat beliau dan waspadailah orang yang buruk itu, kalau dia menyerang beliau karena beliau tidak aman dari gangguannya." Ketika Umair sedang masuk dan beliau melihat kehadirannya, maka Umar memegang tali pedang Umair di lehernya. Beliau bersabda, "Biarkan saja wahai Umar." Umair mendekat ke arah beliau berkata, "Selamat buat kalian pada pagi ini." Nabi SAW bersabda,
Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik daripada ucapan selamatmu, wahai Umair. Itulah ucapan selamat para penghuni surga. Lalu beliau bertanya, apa maksud kedatanganmu, wahai Umair? Umair menjawab, aku datang untuk urusan tawanan di tangan kalian. Berbuat baiklah terhadap dirinya. Lalu untuk apa pedang di lehermu itu? Tanya beliau. Semoga Allah memburukkan pedang-pedang yang ada. Apakah pedang-pedang itu masih berguna bagi kalian? Jujurlah padaku, apa maksud kedatanganmu? Tanya beliau. Hanya untuk itulah tujuan kedatanganku, jawab Umair. Beliau bersabda, bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr? Lalu kalian berdua menyebut-nyebut orang-orang Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian engkau berkata, kalau tidak karena aku masih ada hutang yang harus dilunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini pun aku akan menunggang onta, akan kutemui Muhammad dan kubunuh dia. Bukankah Safwan hendak menanggung utang-utangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan bisa melaksanakannya. Umair berkata, aku bersaksi bahwa memang engkau adalah Rasul Allah. Ya Rasulullah, dulu kami selalu mendustakan apa yang engkau sampaikan kepada kami, berupa pengabaran dari langit dan wahyu yang turun kepada engkau. Padahal tidak ada yang tahu masalah ini kecuali aku dan Safwan. Demi Allah, kini aku benar-benar tahu bahwa apa yang datang kepada engkau adalah dari Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki aku kepada Islam dan menuntunku ke jalan ini. Setelah itu Umair mengucapkan syahadat dengan sebenarnya. Beliau bersabda, ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini, bacakanlah Al-Quran dan bebaskanlah anaknya. Sedangkan Safwan yang berada di Makkah berkata kepada orang-orang di sana, bergembiralah kalian jika nanti mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa Badar. Dia pun terus bertanya-tanya kepada setiap orang yang datang dari bepergian, hingga akhirnya ada seseorang yang mengabarkan tentang keislaman Umair. Maka Safwan bersumpah untuk tidak berbicara sama sekali dengan Umair dan tidak mau memberinya bantuan macam apapun. Sementara setelah itu Umair kembali ke Makkah, menetap di sana untuk beberapa lama, menyeru orang-orang kepada Islam, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam lewat tangannya. Perang Bani Qainuqa. Di bagian terdahulu sudah kami paparkan tentang butir-butir perjanjian yang telah disepakati Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi. Tentu saja beliau benar-benar melaksanakan isi perjanjian ini, dan tak ada satu huruf pun dari teks perjanjian itu yang dilanggar orang-orang Muslim. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah melumuri lembaran sejarah mereka dengan pengkhianatan dan pelanggaran janji, ternyata tidak menyimpang jauh dari tabiat mereka yang lama. Mereka lebih suka memilih jalan tipu daya, persekongkolan, menimbulkan keresahan dan keguncangan di barisan orang-orang Muslim. Inilah beberapa gambaran yang mereka lakukan. Kelicikan tipu daya orang-orang Yahudi. Ibnu Ishaq menuturkan, Syas bin Qais adalah seorang tokoh Yahudi yang sudah tua renta dan sekaligus pemimpin kekufuran. Dia sangat membenci dan mendengki orang-orang Muslim. Suatu kali dia melewati beberapa sahabat dari Aus dan Khazraj yang sedang berkumpul dan berbincang-bincang dalam suatu majelis. Dia menjadi meradang karena melihat kerukunan, persatuan dan keakraban di antara sesama mereka karena Islam. Padahal semasa jahiliyah, Aus dan Khazraj selalu bermusuhan. Dia berkata sendiri, ada beberapa orang dari Bani Qailah yang berhimpun di tempat ini. Tidak, demi Allah, kami tidak boleh membiarkan mereka bersatu padu. Lalu dia berkata kepada seorang pemuda Yahudi yang disuruhnya, hampirilah orang-orang itu dan duduklah bersama mereka. Kemudian ungkit kembali perang Bu'ats yang pernah mereka alami.
Lantungkan juga syair-syair yang pernah mereka ucapkan secara berbalas-balas pada saat itu. Pemuda itu pun melakukan apa yang diperintahkan Syash. Akibatnya mereka saling berdebat dan saling membanggakan diri hingga ada dua orang yang melompat bangkit dan adu mulut secara sengit. Salah seorang di antara keduanya berkata kepada yang lain, "Jika memang kalian menghendaki, saat ini pula kami akan menghidupkan kembali akar-akar peperangan di antara kita." Kedua belah pihak, Aus dan Khazraj, ikut terpancing, lalu masing-masing mengambil senjatanya dan hampir saja terjadi adu fisik. Rasulullah SAW yang mendengar kejadian ini segera beranjak pergi beserta beberapa sahabat dari Muhajirin dan menemui mereka. Beliau bersabda, "Wahai semua orang muslim, Allah, 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 apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah? Padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Setelah Allah menunjuki kalian untuk memeluk Islam, memuliakan kalian, memutuskan urusan jahiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufuran dan menyatukan hati kalian dengan Islam." Mereka pun sadar bahwa kejadian itu merupakan bisikan setan dan tipu daya musuh mereka. Akhirnya mereka menangis sesenggukan. Orang-orang Aus berpelukan dengan orang-orang Khazraj, lalu mereka beranjak meninggalkan tempat itu beserta Rasulullah SAW. Mereka semakin taat dan patuh kepada beliau karena Allah telah memadamkan tipu daya musuh Allah, Syash bin Qais. Ini satu gambaran dari usaha orang-orang Yahudi untuk membangkitkan keresahan dan keguncangan di kalangan orang-orang muslim. Mereka ingin memasang rintangan di hadapan dakwah Islam. Mereka memiliki banyak cara untuk memuluskan rencana semacam ini. Mereka menyebarkan isu-isu dusta, menyatakan iman pada pagi hari dan kufur pada sore harinya, dengan tujuan untuk menanamkan benih keraguan-raguan di dalam hati orang-orang yang lemah. Mereka juga mempersulit penghidupan orang-orang mukmin yang mempunyai hubungan material dengan mereka. Jika ada orang mukmin berhutang kepada mereka, maka mereka menagihnya siang dan malam. Jika mereka mempunyai tanggungan terhadap orang mukmin, maka mereka memanipulasi sebagian di antara tanggungan itu dengan cara yang batil atau bahkan tidak mau membayarkan sama sekali. Dalam hal ini mereka berkata, "Kami mau membayar utang kami selagi kalian masih berada pada agama bapak-bapak kalian. Tetapi setelah kalian keluar dari agama mereka, maka kami tidak ada kewajiban untuk melunasinya." Mereka berbuat seperti itu sebelum meletus perang Badar, sekalipun sudah dikukuhkan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sementara beliau dan para sahabat selalu bersabar menghadapi semua itu, karena mereka mempunyai komitmen untuk menjaga keamanan dan perdamaian di wilayah Madinah. Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Allah mengulurkan pertolongan kepada orang-orang mukmin di medan perang Badar, persatuannya semakin mantap dan disegani siapapun. Maka kebencian mereka semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani memperlihatkan permusuhan dan keinginan untuk melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Tokoh dan pemimpin mereka yang paling menonjol serta paling jahat adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Sedangkan dari tiga golongan mereka, yang paling jahat adalah Yahudi Bani Qainuqa. Mereka menetap di dalam Madinah sebagai perajin perhiasan, pandai besi, pembuat berbagai perkakas dan bejana. Karena pekerjaan tersebut, mereka memiliki sekian banyak orang yang pandai membuat perangkat-perangkat perang. Sementara mereka juga mempunyai 700 prajurit perang. Karena merasa paling pemberani di antara orang-orang Yahudi, maka mereka menjadi pelopor pertama yang melanggar perjanjian dari kalangan Yahudi. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim di Badar, justru kelaliman Yahudi Bani Qainuqa semakin menjadi-jadi. Mereka semakin berani dan lancang, mengolok-ngolok
mengejek dan mengganggu orang-orang muslim yang datang ke pasar mereka. Bahkan mereka juga mengganggu wanita-wanita muslimah. Karena tindakan dan kesewenang-wenangan mereka ini, maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, memberi nasihat dan mengajak mereka kepada petunjuk, memperingatkan agar mereka tidak mencari permusuhan dan tidak berbuat semau sendiri. Tetapi peringatan dan nasihat ini dianggap angin lalu. Abu Daud dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, setelah Rasulullah SAW memperoleh kemenangan atas Quraisy pada perang Badar dan kembali ke Madinah, maka beliau mengumpulkan mereka di pasar Bani Qainuqa. Beliau bersabda, wahai semua orang-orang Yahudi, masuklah Islam mumpung kalian belum mengalami seperti yang dialami Quraisy. Mereka menjawab, hai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri, karena engkau telah berhasil membunuh beberapa orang Quraisy. Mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak tahu cara berperang. Andaikan saja engkau berperang dengan kami, tentu engkau akan tahu bahwa kamilah orangnya. Engkau tentu belum pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti kami. Karenanya Allah menurunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru satuqlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fiyatainil taqata fiyatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang telah bertemu atau bertempur, segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan yang kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslim dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Quran Surah Ali Imran ayat 12-13. Jawaban Bani Qainuqa ini sudah jelas menggambarkan keinginan mereka untuk berperang. Namun begitu, Rasulullah SAW mampu menahan kemarahan dan orang-orang muslim pun bisa bersabar. Mereka menunggu apa yang bakal terjadi pada hari-hari berikutnya. Orang-orang Yahudi Bani Qainuqa semakin bertambah lancang dan berani karena mulai muncul keresahan di Madinah. Mereka sengaja mempersempit penghidupan penduduk Madinah dan menutup pintu-pintunya. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Abu Aun bahwa ada seseorang wanita Arab yang datang ke pasar Bani Qainuqa sambil mengenakan jilbabnya. Dia duduk di dekat seorang pengrajin perhiasan. Tiba-tiba beberapa orang di antara mereka bermaksud hendak menyingkap kerudung yang menutupi wajahnya. Tentu saja wanita muslimah itu berontak. Dengan diam-diam tanpa diketahui wanita muslimah itu, pengrajin perhiasan tersebut mengikat ujung bajunya sehingga tatkala bangkit auratnya tersingkap. Mereka pun tertawa dibuatnya. Secara spontan wanita muslimah berteriak. Seorang laki-laki muslim yang ada di dekatnya melompat ke arah pengrajin perhiasan dan membunuhnya. Orang-orang Yahudi lainnya mengikat laki-laki muslim itu lalu membunuhnya. Kejadian ini disebarluaskan orang-orang muslim kepada sesamanya dan mereka pun siap untuk menyerang orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Pengepungan lalu menyerah. Pada saat itu kesabaran Rasulullah SAW sudah habis. Setelah mengangkat Abu Lubabah bin Abdul Munzir sebagai wakil beliau di Madinah dan bendera diserahkan kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau mengerahkan tentara Allah menuju Bani Qainuqa. Karena orang-orang Yahudi Bani Qainuqa bertahan di benteng mereka, maka beliau mengepung mereka secara ketat. Saat itu hari Sabtu pada pertengahan Syawal 2 Hijrah. Pengepungan berjalan selama 15 hari hingga muncul hilal bulan Dzulqa'dah.
Allah menyusupkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi itu. Memang begitulah jika Allah hendak menghinakan suatu kaum yang diawali dengan menyusupkan perasaan takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menyerah kepada keputusan Rasulullah SAW untuk berbuat apapun terhadap diri mereka, harta, para wanita dan keluarga mereka. Beliau memerintahkan untuk menghabisi mereka dan pasukan muslimin siap melaksanakannya. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul bangkit memerangkan sifat kemunafikannya. Dia mendesak agar beliau memaafkan orang-orang Yahudi itu, seraya berkata, "Hai Muhammad, berbuat baiklah kepada teman-temanku, karena memang dulu Bani Qainuqa merupakan sekutu Khazraj." Karena beliau diam saja, Abdullah bin Ubay mendesak lagi, lalu dia memasukkan tangannya ke saku besi beliau. "Lepaskan," sabda beliau dengan muka merah padam karena marah. Beliau bersabda lagi, "Celaka kau, lepaskan." Tetapi tokoh munafik ini tetap mendesak beliau sambil berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga engkau mau berbuat baik kepada teman-temanku dengan mengerahkan 400 orang tanpa mengenakan baju besi dan 300 orang yang mengenakan baju besi. Mereka pernah menghalangiku untuk berperang dengan berbagai kaum, tetapi apakah justru engkau akan membantai mereka hanya dalam satu saat? Demi Allah, aku khawatir akan timbul bencana di kemudian hari." Akhirnya Rasulullah SAW mau memperhatikan apa yang dikatakan orang munafik ini yang memperlihatkan keislaman hanya semenjak sebulan sebelumnya. Karena desakannya itu, beliau mau bermurah hati kepada mereka. Beliau memerintahkan agar orang-orang Yahudi Bani Qainuqa meninggalkan Madinah sejauh-jauhnya dan tidak boleh hidup bertetangga. Maka mereka pergi ke perbatasan Syam, dan tiada seberapa lama banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Sementara itu beliau menahan harta benda mereka. Beliau sendiri mengambil 3 keping uang, 2 baju besi, 3 pedang, dan 3 tombak, serta 1/5 harta rampasan. Yang bertanggung jawab mengumpulkan semua harta rampasan perang adalah Muhammad bin Maslamah. Perang As-Sawiq. Sofwan bin Umayyah menjalin persekongkolan dan konspirasi dengan orang-orang Yahudi serta munafik. Abu Sufyan berpikir untuk melakukan suatu tindakan yang sedikit menyerempet bahaya dengan maksud untuk menjaga kedudukan kaumnya dan menunjukkan kekuatan yang mereka miliki. Dia sendiri sudah bernazar untuk tidak membasahi rambutnya dengan air sekalipun junub hingga dia dapat menyerang Muhammad. Maka bersama 200 orang dia pergi untuk melaksanakan sumpahnya itu, hingga dia tiba di suatu jalan terusan di sebuah gunung yang bernama Naib. Jaraknya dari Madinah kira-kira 12 mil, namun tidak berani masuk ke Madinah secara terang-terangan. Maka layaknya seorang perampok, dia mengendap-endap masuk Madinah pada malam hari yang gelap dan mendatangi rumah Huyai bin Akhtab. Dia meminta izin untuk masuk rumah, namun Huyai menolaknya karena dia takut. Maka dia beranjak pergi dan mendatangi rumah Salam bin Mishkam, pemimpin Bani Nadir. Abu Sufyan meminta agar kedatangannya ini dirahasiakan dari siapapun. Setelah dijamu dan disuguhi arak, pada akhir malam Abu Sufyan keluar rumah dan kembali lagi menemui rekan-rekannya. Dia mengutus beberapa orang pilihan di antara tentaranya agar pergi ke arah Madinah dan berhenti di Al-Uraid. Di sana mereka membabati pohon dan membakar pagar-pagar kebun kurma. Mereka mendapatkan seorang Ansor dan rekannya di kebun itu. Lalu mereka membunuh keduanya. Setelah itu mereka semua kembali lagi ke Makkah. Rasulullah SAW mendengar kabar ini, segera pergi untuk mengejar Abu Sufyan dan rekan-rekannya. Namun mereka buru-buru pergi dengan meninggalkan tepung makanan yang mereka bawa sebagai bekal dan bahan-bahan makanan lainnya agar tidak terlalu memberati. Tetapi mereka tidak terkejar lagi. Beliau mengejar hingga tiba di Qarqaratul Qadar. Setiba di sana beliau kembali lagi. Sedangkan orang-orang muslim membawa sawik atau tepung gandum yang ditinggalkan Abu Sufyan dan pasukannya,
sehingga peperangan ini disebut Perang As-Sawiq. Terjadi pada bulan Zulhijjah, 2 bulan setelah Perang Badar. Urusan di Madinah beliau serahkan kepada Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Perang Dhi Amar, sumber air. Ini merupakan pasukan paling besar yang dipimpin Rasulullah SAW sebelum Perang Uhud. Kejadiannya pada bulan Muharram 3 Hijriah. Adapun sebabnya, karena mata-mata Madinah menyampaikan kabar kepada beliau bahwa sebagian besar Bani Sa'labah dan Muharib berhimpun untuk menyerbu daerah-daerah di sekitar Madinah. Maka beliau segera mempersiapkan orang-orang muslim dan pergi bersama 450 prajurit. Sebagian ada yang berjalan kaki dan sebagian lain ada yang naik hewan. Sementara Madinah diserahkan kepada Utsman bin Affan. Di tengah perjalanan, orang-orang muslim memegang seseorang yang bernama Jabbar dan berasal dari Bani Sa'labah. Dia dibawa ke hadapan beliau, diseru agar masuk Islam. Dia pun berkenan masuk Islam dan disuruh mendampingi Bilal sebagai penunjuk jalan bagi pasukan muslimin menuju daerah musuh. Saat mendengar kedatangan pasukan muslimin, musuh berpencar ke puncak gunung. Nabi sendiri beserta pasukannya tiba di tempat berkumpulnya musuh, yaitu di sebuah mata air yang disebut Dhi Amar. Beliau menetap di sana sebulan penuh pada bulan Safar 3 Hijrah. Tujuannya untuk menunjukkan kekuatan pasukan muslimin dan menimbulkan keengganan kepada bangsa Arab. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf termasuk tokoh Yahudi yang sangat mendendam terhadap Islam dan orang-orang muslim. Secara terang-terangan dia mengajak untuk memerangi dan membunuh Rasulullah SAW. Dia berasal dari kabilah Toy, dari Bani Nabhan. Ibunya berasal dari Bani Nadir. Dia terkenal sebagai orang kaya raya dan suka berbuat baik kepada orang-orang Arab. Juga dikenal sebagai salah satu penyair dari kalangan Yahudi. Bentengnya berada di sebelah tenggara Madinah, tepatnya di bagian belakang dari perkampungan Bani Nadir. Saat pertama kali mendengar kabar tentang kemenangan pasukan muslimin dan terbunuhnya beberapa pemuka Quraisy, maka dia selalu bertanya-tanya, benarkah ini? Padahal mereka adalah bangsawan Arab dan raja semua manusia. Demi Allah, jika memang Muhammad dapat mengalahkan orang-orang itu, tentunya perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Setelah dia yakin benar dengan kabar itu, maka musuh Allah ini serentak bangkit, mengolok-ngolok Rasulullah SAW dan orang-orang muslim, menyanjung-nyanjung Quraisy dan membangkitkan semangat untuk menghadapi kaum muslimin. Tidak berhenti sampai di sini saja. Setelah itu dia pergi mendatangi orang-orang Quraisy di Makkah dan menetap di rumah Al-Muttalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Di sana dia melantungkan syair-syair sambil menangis mengumbar air mata, menyebut orang-orang yang menjadi korban dan dimasukkan ke dalam sumur Badar. Dengan tindakannya, dia berharap dapat membangkitkan kembali harga diri mereka dan membakar kedengkian terhadap Nabi SAW, yang akhirnya dia mengajak mereka untuk menyerang kaum muslimin. Manakah yang lebih engkau sukai, agama kami ataukah agama Muhammad dan rekan-rekannya? Manakah dua golongan ini yang telah lurus jalannya? Tanya Abu Sufyan dan orang-orang musyrik kepada Ka'ab selagi dia masih berada di Makkah. Jalan kalian yang lebih lurus dan lebih utama, jawab Ka'ab bin Al-Ashraf. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang kejadian ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan Tagut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 51. Kemudian Ka'ab kembali lagi ke Madinah sambil merangkum syair baru yang menjelek-jelekan istri-istri sahabat dengan ketajaman lidahnya. Pada saat itu Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada orang-orang muslim, siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka ada beberapa sahabat yang maju ke depan, yaitu Muhammad bin Maslamah,
Ubbad bin Bishr, Abu Nailah atau Sulkan bin Salamah. Saudara Ka'ab dari susuan Al-Haris bin Aus dan Abu Abbas bin Jabar. Yang memimpin kelompok ini adalah Muhammad bin Maslamah. Dalam beberapa riwayat tentang terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf ini menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang berani menghadapi Ka'ab bin Al-Ashraf? Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya." Maka Muhammad bin Maslamah bangkit seraya berkata, "Aku, wahai Rasulullah, apakah engkau suka jika aku membunuhnya?" "Benar," jawab beliau. "Perkenankan aku untuk menyampaikan siasat," pinta Muhammad bin Maslamah. "Katakanlah." "Inilah skenarionya untuk menjebak Ka'ab. Muhammad bin Maslamah akan mendatangi Ka'ab bin Al-Ashraf sambil berkata, 'Sesungguhnya Muhammad telah meminta sedekah kepada kami, namun begitu dia juga telah banyak menolong kami.' Katanya seolah-olah dia tidak suka terhadap Rasulullah SAW. 'Sesungguhnya Muhammad telah meminta sedekah kepada kami, namun begitu dia juga telah banyak menolong kami.' Katanya seolah-olah dia tidak suka terhadap Rasulullah SAW. Ka'ab berkata, 'Kamu pasti akan merasa bosan menghadapinya.' Muhammad bin Maslamah berkata, 'Sesungguhnya kami telah mengikutinya. Kami tidak akan meninggalkannya sebelum tahu kemana dia akan membawa urusannya. Untuk itu beri kami pinjaman beberapa gantang. Kalau begitu serahkan jaminannya,' kata Ka'ab. 'Apa yang engkau inginkan?' tanya Muhammad bin Maslamah. 'Wanita-wanita kalian,' jawab Ka'ab. 'Bagaimana mungkin kami menjaminkan wanita-wanita kami, sementara engkau adalah penduduk Arab yang paling tampan?' 'Kalau begitu anak-anak kalian,' kata Ka'ab. 'Bagaimana mungkin kami menjaminkan anak-anak kami? Bisa-bisa kami akan dicemooh.' Ada yang berkata, 'Memang harus ada jaminan untuk pinjaman beberapa gantang, tapi itu merupakan aib bagi kami. Bagaimana jika kami menjaminkan senjata kami?' Maka Muhammad bin Maslamah berjanji akan mendatanginya lagi. Abu Nailah juga berbuat yang sama dengan Muhammad bin Maslamah. Dia menemui Ka'ab sambil melantungkan syair-syairnya. Kemudian dia berkata, 'Celaka wahai Ibnu Ashraf, sesungguhnya aku datang untuk suatu keperluan.' Lalu dia menyebutkan keperluan dan meminta agar hal itu dirahasiakan. 'Akan kutepati,' jawab Ka'ab bin Al-Ashraf. Kedatangan orang ini, Rasulullah SAW, akan menjadi bencana bagi kami, karena bangsa Arab akan menyerang kami, melemparkan anak panah dari satu busur, memutus jalan kehidupan kami, hingga keluarga menjadi terlantar. Semua orang menjadi susah payah, kami dan keluarga kami akan menjadi payah pula.' Kemudian terjadi dialog antara Abu Nailah dan Ka'ab bin Al-Ashraf seperti yang dilakukan Muhammad bin Maslamah. Abu Nailah menambahi, 'Aku juga mempunyai beberapa rekan lain yang sependapat dengan aku. Aku akan datang bersama mereka untuk menemui engkau, maka engkau harus bersikap ramah terhadap mereka.' Sampai di sini Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah bisa berperan sesuai skenario yang telah dirancang, sementara Ka'ab tidak boleh menolak keduanya membawa senjata dan rekan-rekannya yang lain dalam pertemuan berikutnya. Pada suatu malam yang terang bulan, yaitu tanggal 14 Rabiul Awal 3 Hijrah, beberapa orang muslimin yang telah disebutkan di atas berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Beliau mengantar mereka hingga di Baqi Al-Gharqad, lalu memberi arahan kepada mereka, 'Pergilah atas nama Allah. Ya Allah, tolonglah mereka.' Setelah itu beliau kembali lagi ke rumah untuk sholat dan berdoa kepada Allah. Sekumpulan orang-orang muslim itu berhenti di dekat benteng Ka'ab Al-Ashraf. Abu Nailah berbisik-bisik memanggil nama Ka'ab, maka Ka'ab bangkit untuk turun dari benteng. 'Pada malam-malam begini engkau hendak pergi?' tanya istrinya yang masih muda belia. Katanya lagi, 'Aku mendengar sebuah suara seakan meneteskan darah.' Dia adalah saudaraku Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku Abu Nailah. Jika dipanggil untuk urusan bunuh-membunuh yang namanya orang terhormat itu tentu akan menemuinya.' Kemudian dia keluar dari benteng menyebarkan aroma yang harum
dan rambutnya disisir rapi. Sementara Abu Nailah berkata kepada rekan-rekannya, apabila dia sudah tiba, maka aku akan memeluk kepalanya dan menciumnya. Jika kalian melihatku sudah bisa memegang kepalanya, maka tikamlah dia dari belakang. Setelah Ka'ab bin al-Ashraf tiba, mereka mengobrol barang sejenak. Lalu Abu Nailah berkata, wahai Ibnu Ashraf, maukah engkau jalan-jalan bersama kami ke celah bukit, lalu kita mengobrol di sana menghabiskan sisa malam ini? Kalau memang itu yang kalian kehendaki, jawab Ka'ab bin al-Ashraf tanpa curiga. Mereka pun pergi berjalan-jalan. Aku tidak pernah merasakan yang lebih bagus dan harum daripada malam ini, kata Abu Nailah sambil jalan-jalan. Ka'ab terpedaya dengan apa yang didengarnya. Dia berkata, aku pun mempunyai seorang wanita Arab yang paling harum baunya. Kalau begitu, bolehkah aku mencium aroma rambutmu? Tanya Abu Nailah. Boleh saja, jawab Ka'ab. Abu Nailah mencium rambut Ka'ab lalu memberi isyarat kepada rekan-rekannya. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Abu Nailah bertanya lagi, bolehkah aku mencium rambutmu lagi? Boleh, jawab Ka'ab. Karena suasana yang akrab ini, Ka'ab merasa tenang hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, Abu Nailah meminta izin untuk mencium rambutnya lagi. Maka untuk ketiga kalinya dia menyusupkan tangannya ke rambut Ka'ab. Saat pegangannya sudah kuat, dia pun berteriak, diamlah wahai musuh Allah. Pedang rekan-rekan Abu Nailah berseliweran ke arah tubuh Ka'ab, namun tak ada yang mengena. Maka Muhammad bin Maslamah segera memungut belatinya dan menusukkan ke punggung Ka'ab hingga tembus ke perut bagian bawah. Lalu Ka'ab meninggal setelah berteriak dengan suara yang amat keras dan membangunkan orang-orang yang berada di dalam benteng. Bahkan karena teriakannya yang keras itu, mereka menyalakan pelita. Sekelompok orang-orang muslim yang telah berhasil membunuh Ka'ab itu pun pulang. Namun Al-Haris bin Aus terluka di kepala atau kakinya karena terkena sabetan sebagian pedang rekan-rekannya dan banyak mengeluarkan darah. Mereka terus berjalan hingga tiba di Harratul Uraid. Karena kondisinya Al-Haris semakin melemah mengingat banyaknya darah yang keluar dari lukanya dan jalannya yang selalu tertinggal di belakang dari rekan-rekannya, maka mereka membopongnya. Setiba di Baqi Al-Gharqad, mereka bertakbir dengan suara keras hingga didengar Rasulullah SAW. Dengan begitu beliau tahu bahwa mereka telah berhasil melaksanakan tugas. Lalu beliau ikut mengucapkan takbir. Setelah mereka tiba di hadapan beliau, maka beliau bersabda, wajah-wajah yang beruntung. Begitu pula wajah engkau ya Rasulullah, kata mereka sambil melemparkan penggalang kepala Ka'ab di hadapan beliau. Maka beliau memuji Allah atas terbunuhnya Ka'ab. Setelah itu beliau meludahi luka Al-Haris dan seketika itu pula luka tersebut sembuh hingga tidak tersisa lagi. Setelah orang-orang Yahudi mengetahui terbunuhnya pemimpin mereka, Ka'ab bin al-Ashraf, mereka pun dicekap perasaan takut. Kini mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak sungkan-sungkan menggunakan kekuatan terhadap orang-orang yang tidak memperdulikan nasihatnya, ingin mengganggu stabilitas keamanan, menimbulkan keresahan, dan tidak menghormati perjanjian. Mereka tidak berani bertindak apa-apa atas kematian pemimpinnya. Mereka hanya diam dan menampakkan keinginan untuk memenuhi isi perjanjian. Ular-ular pun masuk ke dalam lubangnya dan bersembunyi di sana. Begitulah tindakan Rasulullah SAW dalam meredam bahaya yang akan mengancam di luar Madinah, sehingga orang-orang muslim juga bisa sedikit bernapas lega karena surutnya gangguan dari Madinah yang selama ini selalu menghantui mereka. Perang Burhan. Ini merupakan mobilitas pasukan yang besar, jumlahnya mencapai 300 prajurit yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Akhir 3 Hijrah. Mereka beranjak ke suatu daerah yang disebut Burhan di Hijaz. Beliau menetap di sana hingga habisnya bulan Rabiul Akhir dan awal Jumadal Ula, namun tidak terjadi apa-apa. Lalu beliau pun kembali ke Madinah. Satuan perang Zaid bin Harithah.
Ini merupakan mobilitas pasukan terakhir sebelum meletus perang Uhud, terjadi pada bulan Jumadal Akhirah 3 Hijrah. Gambarannya, orang-orang Quraisy terus dibayangi keresahan dan kegalauan seusai perang Badar. Tak lama kemudian tiba musim kemarau, yang berarti tiba saatnya untuk memberangkatkan kafilah ke Syam. Ini merupakan problem tersendiri. Kali ini ditunjuk Quraisy sebagai pemimpin kafilah dagang ke Syam adalah Safwan bin Umayyah. Dia berkata kepada mereka, sesungguhnya Muhammad dan rekan-rekannya akan menghadang kafilah dagang kita. Kita juga tidak tahu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi rekan-rekannya yang tidak akan membiarkan jalur pantai. Sementara penduduk pantai secara keseluruhan sudah terikat perjanjian dengan Muhammad, kita tidak tahu jalur mana lagi yang bisa kita lewati. Jika kita hanya diam di sini, maka modal perniagaan akan kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Semua harta kekayaan kita akan ludes dan tamatlah riwayat kita. Kehidupan kita di Makkah ini bergantung kepada perniagaan ke Syam pada musim panas dan ke Habasyah pada musim dingin. Terjadi perdebatan yang hangat tentang masalah ini. Al-Aswad bin Abdul Muttalib berkata kepada Safwan, tinggalkan jalur pantai dan ambil jalur Irak. Padahal ini merupakan jalur yang sangat panjang dan jarang dilewati untuk menuju ke Syam dengan melewati bagian timur Madinah. Orang-orang Quraisy sendiri tidak tahu menahu jalur ini. Maka Al-Aswad mengisyaratkan kepada Safwan untuk mengangkat Furat bin Hayyan dari Bani Bakar bin Wail sebagai penunjuk jalan bagi kafilah. Maka dengan mengambil jalur inilah kafilah dagang Quraisy berangkat menuju Syam. Ternyata kabar tentang keberangkatan kafilah Quraisy ini juga terdengar sampai ke Madinah. Ceritanya bermula dari Sulaid bin An-Nu'man yang telah masuk Islam dan masih berada di Makkah. Dia ikut-ikutan minum khamar bersama Nu'aim bin Ma'ud al-Asya'i. Saat itu khamar belum diharamkan. Karena pengaruh khamar yang diminumnya, Nu'aim mengoceh secara rinci tentang kafilah dagang Quraisy yang mengambil jalan baru. Sulaid yang mendengarnya segera pergi menemui Nabi SAW dan menceritakannya. Seketika itu pula beliau mempersiapkan pasukan yang terdiri dari 100 prajurit berkendara yang dipimpin Zaid bin Harithah. Zaid mempercepat perjalanan agar dapat memapasi kafilah secara tiba-tiba. Zaid bersama satuan pasukannya menetap di Qordah dan dapat menguasai kafilah dagang Quraisy. Safwan sama sekali tidak mampu mempertahankan kafilah dagangnya. Tidak ada pilihan lain baginya dan rombongannya kecuali melarikan diri tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Bahkan pemandunya tertawan bersamanya. Orang-orang muslim bisa membawa harta rampasan yang jumlahnya amat banyak, terdiri atas pundi-pundi emas dan perak yang nilainya mencapai 100.000. Rasulullah SAW membagi harta rampasan itu kepada semua satuan pasukan setelah mengambil seperlimanya. Kemudian Furat bin Hayyan masuk Islam di hadapan beliau. Tentu saja kejadian ini merupakan bencana besar yang menimpa Quraisy setelah perang Badar. Mereka semakin resah, galau dan sedih. Hanya ada pilihan bagi mereka, entah membuang jauh-jauh keangkuhan dan kesombongan mereka, lalu berdamai dengan orang-orang muslim, ataukah berperang habis-habisan untuk mengembalikan kejayaan mereka yang lampau dan melibas kekuatan orang-orang muslim agar mereka tidak memiliki kekuasaan lagi. Akhirnya diputuskan Quraisy mengambil cara kedua dan mereka bertekad untuk menuntut balas. Untuk itu mereka segera melakukan persiapan pertempuran menghadapi orang-orang muslim. Inilah yang mengawali perang Uhud. Demikian Sobat Al-Haqqu TV, bagian yang ke-26 dari bagian yang ke-27 dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.